Baik. Bapak Ibu mohon untuk menulis nama dan asal daerah ya di kolom chat Zoom. Sudah? Sudah semua apa belum ya? Saya lihat dulu nih. Oke, Bapak Jufriyadi dari Makassar. Selamat malam Bapak yang dari Makassar. Ada siapa lagi ya di sini ya? Ibu Sisilia dari Jepara. Eh, dari mana tadi? Ini Ibu Hoifa ya dari Jepara ya. Selamat malam Bu Hoifa. Saya dari Wonosobo, Ibu. Oh iya, maaf Ibu. Ada siapa lagi nih ya? Ibu Sisilia dari Wonosobo. Ibu Novi Dwi dari Sidoarjo. Bapak Jufriyadi dari Makassar. Wah, banyak sekali nih. Ibu Lali juga dari Wonosobo. Ini temannya Pak Catur ya? Pak Felix. Bapak Sukan soalnya. Oh iya ya. Ada Ibu Novayanti dari Medan. Bapak Kasfri, siapa itu? Kaspriyadi ya dari Pontianak. Ibu Lina juga dari Pontianak. Wah, jauh sekali nih. Selamat malam yang dari Pontianak. Masya Allah, jauh-jauh sekali ya. Sambil sambil menulis nama dan asal daerahnya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya di sini selaku moderator. Nama saya Sirwayuni. Bapak Ibu boleh memanggil saya dengan Ibu Yuni. Dan nanti saya akan ditemani oleh narasumber kami yang dari Pasuruan ya kalau nggak salah, yaitu Bapak Indarta Maiputra. Nah, selamat malam Bapak Indarta. Ini Bapak Indarta ini kelahirannya bulan Mei ya? Eh, Selamat malam juga, Bu Yuni. Iya, betul banget. Bulan Mei Wah, ya. Kebaca banget ya. Alhamdulillah. Iya dong. Kok pas ya Mei? Sedangkan saya juga kelahirannya Juni nih. Juni, oke. Mei Juni. Iya. Nah, malam ini eh, kita nanti akan tepatnya berbincang-bincang ya, berbagi ilmu. Judulnya ini apa ya? Media digital, augmented reality. Maaf ya kalau pelafalannya agak belepotan. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan ya program TPL itu ada program mingguan. Nah, sebentar nih. Enggak. Program mingguan komunitas guru belajar yaitu yang ya, dilaksanakan setiap 2 pekan sekali ya di Rabu malam pukul 19 sampai dengan 20 melalui Zoom komunitas guru belajar Nusantara. Nah, terus Bapak Ibu di sini jangan lupa ya untuk memfollow IG KGBN. Bentar ya. Misalnya pakai HP nih jadi agak. Nah, memfollow IG KGBN KGBN Nusantara biar tidak ketinggalan di TPL pada malam hari ini. Bentar ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan tujuan dari TPL. Nah, tujuan dari TPL yaitu ruang berbagi praktek baik dari guru senusantara kepada semua guru senusantara, ruang belajar dan berbagi dari guru untuk guru. Nah, selanjutnya ini saya akan mengajak Bapak Ibu peserta Zoom pada malam hari ini untuk mengajak kawan-kawannya ya bergabung di link Zoom yang sudah disematkan tadi. Terus jangan lupa share link Zoom juga ke semua grup yang Bapak Ibu punya. Bapak Ibu apakah sudah bergabung menjadi anggota komunitas guru belajar? Halo? Sudah, Bu. Sudah? Sudah semua? Sudah semua apa masih sebagian nih yang Sudah, sudah Bu. bergabung? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Heeh.
Kalau sudah, bagi peserta yang sudah menjadi anggota KKBN ya, yang terlibat di TPL pada malam hari ini untuk mengisi link ya, untuk mengisi link yang ada di yang sudah diberi tadi, yaitu di http://bit.ly daftar narasumber moderator temu pendidik live. Sebelum nanti apa sih namanya? Sebelum dimulai ya, kita akan buat kesepakatan kelas dulu ya, Bapak Ibu. Nanti di sini kesepakatan kelasnya yaitu kelas dijalankan dengan metode diskusi ya. Eh, kepada semua peserta turut aktif dalam kegiatan diskusi. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Mana ini suaranya nih? Ada 24 peserta nih. Oke, setuju. Itu mikrofonnya belum aktif kah, Pak Catur? Saya pengen Setuju, Bu. dengar suaranya nih. Setuju. Oke, semuanya harus aktif ya. Aktif bertanya. Setuju. Oke, sip. Nah, begitu dong. Biar apa ya? Biar rame gitu ya. Suaranya diaktifkan semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan runtutan TPL pada malam hari ini, yaitu saya akan nanti narasumber akan memaparkan materi TPL secara bergantian dan ada sesi tanya jawab. Peserta menuliskan pertanyaan ya dengan cara langsung apa sih namanya, mengisi pertanyaan yang ada di kolom atau di chat Zoom. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, saya mau tes semangatnya Bapak Ibu dulu nih yang dari jauh-jauh. Nih, ini biasanya andalan saya ini ya. Saya punya tepuk andalan. Nah, Ya, saya punya tepuk andalan ya. Ketika saya bilang tepuk semangat, kayak gini nanti. Ya, oke. Ya saya dulu ya. Ketika saya bilang tepuk semangat, salah iki. semangat. Bisa? Semuanya Bisa. tirukan dulu ya. Biar semangat ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat. Terima kasih atas semangatnya pada malam hari ini. Nah, oke. Sekarang di sini Kurangi 7. sudah siap ya? Sudah siap Bapak narasumbernya untuk masuk ke dalam diskusi? Sudah Ya? siap. Sudah Sudah. siap. Alhamdulillah. Sebenarnya saya mau tanya kabar dulu ya buat Bapak Indar. Ini saya manggilnya ini Bapak Indar atau Bapak Umay? Indra saja. Indra. Oh Iya. Indra, Masya Allah. Maaf ya. Bapak Indra, bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Yuni. Ya. Alhamdulillah Dan baik. tetap semangat ya. Iya, harus. Bagaimana cuaca di Pasuruan, Pak? Panas, Bu. Ya. Di sana gimana ya, Bu Yuni? Oh ya sama, di sini juga panas, tapi tidak kalah dengan semangat kita ya. Wah, Harus benar banget. membara. Oke, meskipun panas, semangat kita harus tetap membara. Iya. Nah, ini Pak, tentang judul TPL pada malam hari ini. Sedikit tertarik nih ya, tentang judul TPL-nya, yaitu media digital. Di sini nanti setidaknya saya bisa bertanya sedikit ya tentang media digital ini kira-kira manfaatnya apa saja ya Pak untuk pembelajaran murid-murid itu? Ya, banyak sekali ya. Nanti kita bahas nanti ya. Iya Nanti oke. bisa jadi daftar pertanyaan juga. Nanti semuanya kita bikin penasaran ya.
Nanti semuanya harus aktif dalam bertanya ya Pak ya. Kemarin kan baru jadi namanya. Oke, di sini nanti kami berikan waktu 20 menit Pak, bisa fleksibel. Ini nanti untuk menyampaikan materi, nanti bisa Oke. fleksibel Pak waktunya. Nah di sini eh, silakan nanti ketika ada yang mau ditanyakan, silakan saja peserta ya menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, oke, atau langsung mengangkat tangan. Setuju ya Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu setuju Setuju. nggak nih? Mana nih Setuju. suaranya? Setuju, Bu. Oke, setuju. Iya, Nah, setuju. eh. Oke, langsung saja Pak ya. Biar tidak terlalu malam, langsung saja kita persilakan Bapak Indra untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih untuk Bu Yuni selaku moderator ya untuk di TPL ini. Salam kenal ya buat Bapak Ibu guru semua. Ada 22 Ya, peserta yang salam masuk. kenal juga Pak. Saya Pak Indra dari Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mungkin ada yang pernah ke Kota Pasuruan ya. Di sini ada wisata baru ya, wisatanya religi di tempat saya. Em, Hari ini saya akan menyampaikan tentang media digital, tapi media digital ini jenisnya yang augmented reality atau AR ya. AR ini mungkin masih jarang terdengar. Maka dari itu, saya ingin tahu juga ya, sebelum kita ke materi intinya, saya ingin tahu sekali, em, apakah Bapak Ibu ini sudah mengenal ataukah seperti apa. Mohon untuk bisa masuk di link yang saya bagikan di chat. Silakan Bapak Ibu bisa masuk di situ dan coba masuk dulu, Bapak Ibu. Silakan. Mohon izin untuk share screen ya, Bu Yuni. Iya Pak, silakan. Oke, sebentar. Oke, udah muncul ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini, apakah Bapak Ibu sering menggunakan media digital dalam kegiatan belajar mengajarnya? Saya ingin tahu dulu ya, sebelum kita ke materi. Ternyata di sini ada satu orang yang sering, kemudian ada yang pernah, dua orang, ada yang tidak pernah sama sekali. Oke, yang lain ditunggu ya jawabannya. Oke, ada yang jawab lagi ya pernah. Oke, pernah. Silakan yang lain Bapak Ibu. Karena memang media digital ini apa ya, buat saya hmm, di sekolah-sekolah ini tergantung ya. Kadang yang surplusnya nggak ada, ya memang kesulitan ya dalam menggunakan media digital. Tapi kalau sekolahnya memiliki surplus yang baik, sangat disayangkan kalau kita tidak menggunakan media digital. Oke, ada yang jarang, ada lagi silakan Bapak Ibu. 26 peserta silakan untuk bisa masuk ke link yang saya bagikan. Mohon waktu ya Pak, kami baru menyalakan. Oke, silakan ya. Silakan ditunggu. Masih ada? Oke, masih ada yang jawab. Pernah? Baik.
Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan 26 peserta ya. Sesuai dengan arahan moderator, kita harus lebih aktif. Ayo semangatnya harus membara nih. Wah, ini dia begini. Ayo, saya juga ingin tahu. Empat, empat pernah ya. Oke, ada yang sering juga nih. Oke, udah mulai masuk ya. Apakah Bapak Ibu sering nih menggunakan media digital dalam kegiatan belajar mengajarnya di kelas? Iya, lumayan sering juga sih, Pak. Wah, ini Ibu Novi ya, lumayan sering ya. Oke, kalau begitu kita yang kedua aja ya, karena biar nggak terlalu lama juga. Media digital apa nih yang Bapak Ibu gunakan? Katanya tadi ada yang sering, kemudian ada yang pernah gitu ya. Kira-kira media digital apa yang Bapak Ibu gunakan? Bapak Ibu guru bisa ketik ya di situ. Silakan diketik. Media digital itu banyak sekali kan ya. Meskipun PowerPoint itu termasuk digital juga, ataupun media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, video-video pendek itu termasuk juga. Oh, Canva, oke ya, Canva juga termasuk. Quizzes, ya bener banget. Word wall, ada yang pakai word wall. Mentimeter, Kahoot, oke. Ada lagi? Oke, ada lagi. PowerPoint. Kalau kita lihat di sini ya, PowerPoint dan Canva ini cukup mendominasi ya. Berarti ini yang apa ya, yang paling sering ya digunakan. Masih 14 orang, silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan yang lain. YouTube, Canva. Iya, silakan bisa ketik di itu ya, di Mentimeter itu ada ininya, joinnya, ada kodenya juga. Silakan bisa isi di situ, Bapak Ibu. Oke, kalau kita lihat Canva nih sekarang, ternyata banyak yang menggunakan Canva. Oke, media digitalnya. 17 respon. Yuk, ada lagi. Memang ini yang tertulis di sini ya, di layar. Ada Kahoot, PowerPoint, Quizzes, TikTok, ClassPoint, ya, kemudian Wordwall, eh, TTS, ini ada TTS juga, Mentimeter, itu semua termasuk media digital. AI. AI ya itu termasuk juga ya. AI sekarang sudah banyak sekali ya Bapak Ibu. Iya, betul. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apakah Bapak Ibu guru pernah menggunakan media augmented reality? Kalau tadi saya lihat belum ada yang coba mengetik augmented reality atau AR ya. Belum. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu. Belum pernah. Oke, ada dua peserta yang menjawab belum pernah ya. Silakan yang lain ditunggu ya. Jadi apakah Bapak Ibu guru pernah nih menggunakan media augmented reality atau AR ya? Ada empat belum pernah. Silakan yang lain. Kira-kira nih pernah nggak? Lima, ada lima. Oke, Baru dengar. yang lain. Sama baru dengar, Pak. Kenapa Bu Yuni? Baru dengar. Baru dengar ya? Oke, Ya. baru dengar. Memang sih jarang ya untuk media digital ini. Dan memang ada kendala juga sih. Nanti akan saya sampaikan di presentasi. Oke, pernah. Ada satu nih yang pernah. Oke, silakan. Masih enam ya. Ayo dong, mana dong 27 Bapak Ibu guru ya. Wah, Ibu Khalifah sudah pernah nih sepertinya. Siapa ya kira-kira Bu ini yang pernah? Ibu Khalifah Oh, Bu yang Khoifah tadi ya. Oke. Aku iya. pernah, Pak. Oh, iya pernah nih. Hmm. Ada yang pernah juga.
Catur mah pernah Cerita semua satu, Kak. kayaknya berarti. Catur itu semuanya pernah deh kayaknya. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Iya, tapi saya mah kok jauh Kayaknya ya ya. rumahnya ya. Oke, udah? Ada lagi? 27 peserta. Kalau memang belum pernah, jawab aja belum pernah ya, Bapak Ibu. Pak Catur mah suhunya Bapak Ibu. Oke, Iya, suhu ya. Bu Sisil Aduh, tuh suhu Suhu dari panas suhu apa suhu dingin ya? tubuh atau suhu ruangan nih Pak Catur ya? suhu Suhu ruangan, suhu kompor. tubuh, Pak. suhu Suhu. kompor. Astagfirullah. Oke, ada Adam yang belum pernah dan dua yang pernah ya. Ke yang lain di kolom chat sepertinya belum pernah dengar, belum pernah. Oke, oke baik. Langsung aja ya. Izin share screen materi yang akan saya sampaikan. Jadi pada intinya jarang dengar tentang media augmented reality. Baik, sebentar. Oke, saya buka dulu presentasinya. Oke, oke. Udah terlihat ya Bapak Ibu guru? Sudah, Pak. Oke, siap. Media digital augmented reality. Ya, kita mulai sekarang Bapak Ibu. Media pembelajaran itu pasti ini ya sudah tahu semua. Media pembelajaran itu adalah alat bantu ya, alat bantu dalam proses belajar mengajar kita. Jadi tujuannya sama ya, Bapak Ibu guru semua pasti sama tujuannya. Memang untuk merangsang pikiran anak-anak, perasaan, perhatian, ya kan? Kalau bisa memang media pembelajaran itu diusahakan bisa setiap hari ya, supaya mereka penasaran ya. Kemudian ada tantangan dari media pembelajaran tersebut. Kalau kita hanya monoton, mereka akan bosan gitu kan. Nah, ini media pembelajaran yang kita bahas hari ini adalah yang berteknologi digital gitu. Nah, kenapa? Karena sekarang kita harus menyesuaikan perkembangan zaman, zamannya anak-anak ya. Mereka sudah luar biasa sekali di dalam teknologi digital gitu kan. Apalagi aplikasi-aplikasi yang tadi sempat disebutkan seperti TikTok, Instagram, tapi yang paling rame saya survei di kelas saya itu TikTok ya. Mereka sangat memanfaatkan teknologi atau video pendek TikTok tersebut ya. Dan ini apa ya sangat apa ya tantangan ya buat kita sebagai guru ya. Media teknologi yang mungkin belum pernah memakai teknologi kita harus bisa gitu. Kadang yang apalagi yang senior di tempat saya aja kebingungan juga nih gimana. Akhirnya kita bantu gitu ya. Nah itu sekilas tentang media pembelajaran dan ini yang paling utama yang akan saya bahas adalah ruang digitalnya. Jadi dari media pembelajaran tadi, media teknologi digital dan ruang digital ini adalah sebuah palet yang tak terbatas ya. Dan beban guru, beban kita itu bukan lagi hanya pendidikan dan pengajaran text by text, tapi melainkan meluas ya ke arah multimedia dan multidimensi. Nah, sementara ruang digital ini buat anak-anak ini kayak jadi pengasuhnya. Mereka itu terdidik di ruang digital ini dan malah kadang lebih dominan ya daripada orang tuanya, daripada kita gurunya gitu. Apalagi masyarakat di sana. Dan kita kalah gitu ya kalau kita nggak bisa memanfaatkan ruang digital ataupun media digital. Mereka akan dididik di sana dan apa ya ruang digital ini bisa secara nggak langsung bisa membentuk karakter mereka apalagi tontonan yang variatif ya di dalam media digital atau ruang digital mereka. Nah ini adalah tantangan buat kita ya termasuk beban juga sebenarnya ya. Sekarang kalau murid kita nih ya sudah masuk di TikTok lah, katakan TikTok lah, mereka scrollnya aja itu udah variatif ya. Kita nggak bisa membendung itu. Ketika di scroll, tiba-tiba tontonannya tidak mendidik ya. Untuk kita, kita katakan tidak mendidik. Tapi buat mereka, wih seru nih. Nah, ternyata akhirnya ditiru dan muncullah sebuah perundungan di sekolah ya, gitu ya.
Nah, kita sebagai guru harus paham ini, ya, paham ruang digitalnya dulu. Nah, makanya kita bahas media digital ini tujuannya untuk apa ya, mengarahkan mereka bahwa ruang digital itu bisa kita manfaatkan gitu. Pada intinya di situ ya Bapak Ibu ya. Karena bahaya banget ya ruang digital ini. Nah, media digital yang kita bahas ini memang disebut augmented reality. Mungkin Bapak Ibu guru yang udah PPG itu pernah ya, saya ingat banget waktu PPG itu em, di LMS-nya itu ada tulisan bikin video praktik baik dengan menggunakan AR atau VR diperbolehkan gitu ya. Nah, ini kita akan bahas tentang AR-nya, bukan VR-nya. Tapi AR dan VR ini saudaraan. Nah, kita akan pahami bersama tentang augmented reality. Augmented reality atau singkatannya adalah AR ya. Augmented reality merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Kemudian memunculkannya secara real time sehingga pembelajaran itu tidak monoton dan peserta didik itu menjadi terpacu untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, teknologi ini bisa menyisipkan informasi ke dunia virtual, kemudian diperlihatkan ke dunia nyata dengan bantuan alat khusus ya. Jadi nggak apa ya, alatnya ini bisa HP ataupun laptop ya. Biasanya alatnya bisa berupa kamera, webcam komputer. Ada yang ini kacamata khusus AR Bapak Ibu ya, bukan VR ya. Ini kita bahas AR. Kacamata AR. Jadi kayak kacamata biasa, dia kayak tembus gitu ya, kayak kaca gitu, cuman itu ada teknologi AR-nya. Kalau VR kan tertutup penuh ya, tertutup penuh, layarnya tertutup ini. Nah, kita nggak bisa lihat apa-apa, cuman lihat layar di dalam kacamatanya. Kalau yang kacamata AR itu seperti kacamata biasa, cuman ada teknologi AR-nya. Nah, sistem AR pada perangkat kita, smartphone kita, Android kita, saat ini sudah dilengkapi dengan kamera yang paling nyaman untuk mengimplementasikan AR sehingga mendukung AR sebagai alat tracking. Ya, memang lebih banyak augmented reality pakai tracking, ya. Trackingnya pakai barcode. Ya, kita harus scan barcode itu. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh di smartphone ataupun di tablet ya. Jadi pada intinya AR itu dunia maya kita hadirkan ke dunia nyata. Ya. Kalau yang VR bedanya itu kita yang nyata masuk ke dunia maya. Ini perbedaannya. Nah, untuk VR memang agak sulit buat kita sebagai guru ya, apalagi fasilitas sarpras kita kurang ya. Kalau untuk AR masih memungkinkan ya Bapak Ibu, karena kita bisa pakai smartphone. Nah, ini contohnya tadi, dan berikutnya aplikasi yang bisa digunakan untuk apa media augmented reality ini adalah Assembler Edu, kemudian ada Rumah Belajar dan dikolaborasikan dengan Canva Bapak Ibu. Kalau Assembler Edu ini mungkin ada yang sudah dengar atau mungkin malah nggak dengar ya. Assembler Edu ini sekarang lagi banyak yang menggunakan. Kalau dulu saya awalnya pakai Rumah Belajar, tapi nggak tahu ya. Saya coba masuk lagi, itu linknya nggak bisa dibuka, ya. Nggak tahu kenapa, atau mungkin linknya berbeda atau ganti, saya masih belum tahu. Dulu itu Rumah Belajar itu ada AR-nya dan bisa kita manfaatkan di Rumah Belajar tersebut. Nah, karena Rumah Belajar nggak bisa, akhirnya saya cari alternatif dan ketemu dengan Assembler Edu, ya. Assembler Edu dan kemudian saya gabungkan dengan Canva, Bapak Ibu ya. Kalau Canva pasti Bapak Ibu bisa inilah tahu ya, sudah tahu lah ya. Tapi kok kenapa Canva gitu ya? Ini saya berikan contoh kegiatan belajar yang pernah saya lakukan ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan AR, jadi ini contoh sedikit aja. Nanti saya spill, saya tunjukkan kegiatan belajarnya. Ini kegiatan belajar menggunakan AR di kelas saya, di kelas 5. Saya mengajar di kelas 5. Materinya waktu itu adalah tentang IPAS ya. IPAS ini ilmu pengetahuan alamnya tentang mata ya, tentang bagian-bagian mata dan fungsinya termasuk gangguan-gangguan fungsi mata.
Ini ceritanya dari gambar ini ada sebuah peta, Bapak Ibu ya. Saya bikin peta, peta ini mengandung AR, Bapak Ibu. Itu ada barcode-barcode yang terlihat ya. Kebetulan saya bawa ya Bapak Ibu ya. Ini saya contoh aja semoga terlihat ya. Ya, ini adalah eh, peta yang sama dengan presentasi saya tersebut. Jadi ada barcode-barcode-nya. Barcode itu akan mereka scan pakai handphonenya masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kemarin saya coba itu menggunakan aplikasi Assembler Edu. Jadi anak-anak harus menginstal Assembler Edu juga, gitu kan. Em, tapi tidak semua siswa memiliki ya. Itu pasti kendala kita bersama ya. Pak, apakah mungkin anak-anak ini dibawakan HP ya ke sekolah gitu kan? Karena kebijakan sekolah macam-macam, ada yang nggak boleh membawa HP dan ada yang diperbolehkan. Nah, kalau saya kemarin saya sudah izin dengan kepala sekolah dan saya suruh bawa HP, tetapi ternyata tidak semua memiliki HP. Akhirnya saya kegiatan belajarnya berkelompok, Bapak Ibu, tidak sendiri-sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jadi mereka mencari informasi di sini, mencari informasi tentang materi mata dengan cara scan barcode-nya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin akan saya contohkan videonya ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu nih seperti apa sih kok cuman foto aja nih ya. Kita akan lihat bersama ya, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya coba untuk ini share screen tentang contoh videonya. Oke. Saya ambil dari akun media sosial saya. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh kegiatan belajarnya. Ini dia kegiatan si. Oke. Ini dia kegiatan si penjelajah ruang. Menggunakan pendekatan TPACK atau yang biasa kita sebut Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Media ini termasuk suara jenis videonya media terdengar, Kak? digital yang biasa disebut dengan augmented reality. Dengar, Pak. Teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata. Siswa di sini pertama mencari lokasinya dulu. Jadi ada peta yang sudah saya Nah, ini sediakan. adalah contohnya Mereka kemarin ya. mencari lokasi di mana letak informasinya. Setelah itu mereka akan mencari barcode yang bisa di-scan untuk mencari informasi yang diinginkan. Jadi HP-nya muncul nih gambar-gambar. Dan seperti ini kegiatannya. Nah, ini ada anak yang mencari lewat peta, mungkin kesulitan dengan peta kecilnya. Saya sediakan peta. Untuk desainnya saya pakai Canva ya, Pak. Desainnya saya kolaborasi. Cahaya ke dalam mata. Kukornea. Kamu apa itu? Tantangan boleh. Kalau sudah ketemu boleh. Pakai dua tangan aja, Mas. Ini dia Nah, kegiatan itu dia. si penjelas. Itu untuk ini ya, untuk apa namanya, contoh kegiatan belajarnya. Nah, saya akan tunjukkan petanya lebih detail ya, Bapak Ibu. Seperti apa sih media digital augmented reality-nya supaya terlihat jelas, karena tadi mungkin kurang jelas, Bapak Ibu. Ini termasuk lembar kerja anak-anak juga. Saya pakai Canva, saya desain di Canva. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Oh, bentar ya. Oke. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat, Pak. Oke. Ini adalah contoh jelasnya ya tentang media digital yang saya pernah gunakan. Jadi saya beri judul itu penjelajah ruang digital ya. Jadi ini barcode-barcode-nya saya tempelkan di Canva gitu ya. Barcode ini itu saya dapatnya dari aplikasi Assembler Edu Bapak Ibu ya. Nah, ini mereka kan scan ini gitu. Ada beberapa lokasi, mereka akan menebak lokasi mana yang akan di apa ya ditemukan gitu. Jadi yang di peta ini hanya bentuk foto-foto lokasi. Jadi foto-foto lokasi ketika sudah menemukan, oh ini lokasi misalkan di perpustakaan gitu ya. Nah akhirnya mereka akan lari ke perpustakaan dan mencari barcode lagi. Jadi saya pakai barcode-nya lumayan banyak ya. Kemarin itu sekitar 10 barcode. Jadi barcode yang di peta, kemudian ada barcode yang di tempatnya atau di lokasinya. Ketika sudah sampai perpustakaan, mereka akan scan barcode lagi dan menuliskan informasinya. Menuliskan informasinya di lembar kerja yang saya sediakan ini. Jadi saya tuliskan di sini ada lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D, lokasi E, dan lokasi F gitu. Nah, jadi saya gunakan seperti itu. Sebagai contoh, saya akan menampilkan contoh dari assembler edu-nya gitu ya. Memang sih Bapak Ibu ya, untuk augmented reality kita harus bikin dulu. Kita harus bikin dulu konsepnya, informasinya seperti apa. Jadi ini akan saya tunjukkan cara membuatnya, cara membuat assembler edu lewat assembler edu ya. Ini Bapak Ibu guru bisa masuk ke sini ya Bapak Ibu ke apa namanya ini studio.assemblerworld.com. Jadi ini adalah aplikasi ya atau website yang disediakan Assembler Edu ya untuk membuat proyeknya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru bikin medianya harus melalui studio.assemblerworld.com. Nah, setelah ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa masuk ke project ya, project yang bawah ini. Kita akan coba ya, tapi ini saya tampilkan yang punya saya dulu. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini ginjal, kemarin saya coba ginjal tentang media augmented reality-nya. Jadi di sini ginjalnya itu bergerak Bapak Ibu. Bukan hanya gambar 2 dimensi, tapi malah 3 dimensi dan bisa bergerak gitu. Dan di Assembler Edu ini itu udah disediakan beberapa template yang bisa digunakan. Tapi memang tidak semua free ya Bapak Ibu, ada yang memang berbayar. Nah, ini adalah contohnya. Ini kita bisa geser-geser seperti ini Bapak Ibu. Bisa kita geser-geser. Jadi memang benar-benar bisa dibuat apa ya sesuka hati kita ya menempatkannya di mana. Ini termasuk penempatannya. Kita bisa geser kiri-kiri, kanan-kiri, ke atas juga bisa ya. Kita bisa kasih teks seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa geser ke belakang ya. Kita bisa atur. Misalkan ini gambar ginjalnya kurang ke depan, itu bisa kita atur. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan nih ya Bapak Ibu, saya pengen ini Pak, cari yang lain nih gambarnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang 3D ini. Ya, kita klik di situ, ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Nah, tapi memang sayangnya masih belum ini ya, belum free semua buat kita. Kalau Canva kan kita pakai Belajar ID, udah banyak yang free banget ya. Kalau ini ada beberapa yang masih bayar, tapi masih ada yang disediakan free. Nah, wah ini baru nih, ini baru nih. Ini saya baru lihat Indonesian School Free Edition. Nah, ini bisa kita coba aja. Kita beri gambar anak di situ misalkan. Ya.
Kita klik, tinggal klik aja, nanti muncul di sini. Kita tempatkan. Oke. Nah, ini dia anaknya ada di sini. Kita bisa geser-geser Bapak Ibu ya, ke atas ke bawah. Bisa dirotasi juga ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini, misalkan kurang besar nih Pak, kurang besar kita besarkan. Nah, gitu. Misalkan ginjalnya kita besarkan, bisa banget. Nih, saya besarkan, ya. Tuh. Gambarnya bergerak Bapak Ibu. Jadi inilah yang dinamakan augmented reality. Jadi bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Bapak Ibu perhatikan ginjalnya itu benar-benar bergerak gitu. Ya, oke ya, benar-benar bergerak. Tapi kalau yang lain gimana Pak? Kita coba cari yang paru-paru. Ada. Dan itu alhamdulillah free ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Oh, mana ya? Ya Bapak Ibu. Oke, ini banyak sekali template yang disediakan yang free ya. Oke, kita cari lagi. Jadi di sini sudah disediakan 3D objeknya. Nah, ini termasuk yang organ tadi ya. Misalkan apa ya? Jantung lah ya. Jantung, nah. Coba jantung. Kita lihat jantung. Prosesnya memang agak lama ya, karena memang 3 dimensi, Bapak Ibu. Oke. Nah, jantungnya di bawah. Ini saya kecilkan dulu untuk ginjalnya. Ini saya pindah dulu supaya kelihatan di atas ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat, jangan sampai di bawah dasarnya ya. Di bawah garis kotak-kotak itu jangan sampai. Oke, sebentar. Maksudnya lewat apa tadi Pak? Ada yang tanya itu tadi. Studio Assembler Word ya. Ini jantungnya bergerak ya, bergerak banget. Oke. Ini kalau pakai mouse enak Bapak Ibu ya, karena saya ini pakai mousepad ya, jadi ketinggalan juga di sekolah tadi. Jadi agak kesulitan untuk memindahkannya. Ini kita pindahkan yang jantungnya ke depan. Oke, ini jantungnya di belakang kita. Nah, ini dia. Jantungnya benar-benar bergerak. Tuh. Jadi benar-benar apa ya? Kayak nyata gitu buat buat anak-anak. Dan mereka kemarin diberikan seperti ini, wah seperti ini ya mata gitu ya. Kemudian paru-paru atau jantung gitu. Tapi memang menurut mereka kemarin ya saya refleksi bersama anak-anak karena kita sebagai guru harus terus refleksi bersama mereka ya. Ini ada kendala dan mereka berbicara bahwa Pak gambarnya itu mengganggu gitu. Jadi saya kasih gambar-gambar begini Bapak Ibu kemarin dan menurut mereka itu mengganggu mencari informasi. Jadi oke, nanti kalau kita pakai lagi kita nggak pakai seperti itu tapi langsung fokus ke informasinya. Memang awal tersebut saya berpikiran bahwa wah dikasih begini oke juga nih ya. Mereka akan tertarik. Ternyata malah tidak sesuai harapan saya, ternyata malah mereka mengatakan itu mengganggu sekali buat kita Pak. Jadi informasinya tidak terbaca atau kesulitan apa ya mencari informasinya, tertutup oleh ininya apa
3D objeknya gitu. Itu kemarin yang saya rasakan bersama anak-anak. Dan memang sih ini karena sesuai kebutuhan mereka ya, kita harus refleksi itu untuk ke depan ya. Kalau kita pakai ini lagi ya tanpa objek ini lagi gitu, langsung aja cukup informasinya. Misalkan ginjal ya ginjal aja, nggak perlu dikasih objek lain gitu. Dan ini bisa kita beri teks di sini Bapak Ibu ya. Ini ada menu-menu Bapak Ibu untuk assemblernya. Ada 3 dimensi tadi objeknya. Kemudian image ini gambar ya. Jadi Bapak Ibu bikin di Canva misalkan informasi apa ditulis ya di situ, kemudian diekspor dalam format JPG, kemudian bisa diimport di sini pakai ini. Jadi kita bisa pakai Canva juga ya untuk kolaborasi dengan aplikasi tersebut. Kemudian teksnya seperti ini tadi. Teks ini bisa dikasih kayak annotation. Annotation itu dikasih nomor kayak gitu. Dikasih label misalkan ini pembuluh darah, nanti di sininya kita kasih nomor 1, nomor 2. Nah, itu pilih yang annotation. Kalau 3D text-nya itu yang tulisan ginjal tadi Bapak Ibu. Misalkan di sini kita pakai pembuluh darah misalkan gitu. Kita ketik di sini, kita tempatkan di mana gitu. Nanti akan muncul kayak angka gitu di situ. Nah, ini ada angka Bapak Ibu, kita bisa menempatkan dimanapun ya. Ketika kita klik, itu akan muncul sesuai dengan teks yang kita input ya, kita entry di situ. Nah, kemudian bisa menampilkan video juga Bapak Ibu ya, dan audio juga. Dan saya rasa media digital ini ya, augmented reality itu bisa mencakup semua kecenderungan gaya belajar Bapak Ibu ya. Jadi ada yang auditory, bisa menggunakan suara ini. Jadi kita bersuara di sini Bapak Ibu ya, menyampaikan materinya. Kemudian untuk visual jelas ya. Visual ini jelas banget ya. Anak-anak yang cenderung belajarnya dengan gaya belajar visual, wah ini sangat cocok buat mereka juga. Kemudian untuk kinestetiknya, saya gunakan kemarin peta itu tadi. Mereka akan mencari dan bergerak kemana sih ini lokasinya gitu. Nah ini benar-benar bisa mencakup semua kecenderungan gaya belajar di kelas. Memang sih kendala kita adalah sarpasnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ya secara singkat Bapak Ibu tentang assembler edu-nya, tentang augmented reality. Kalau kita lihat, misal ada di previewnya anak-anak itu bisa seperti ini. Jadi kita bisa melihat sebelum di-share ke anak-anak, itu bisa kita cek dulu Bapak Ibu sebelum memastikan, oh ini aman nggak ya buat pembelajaran besok gitu. Dan ini previewnya. Ini sedang menempatkan 5 objek tadi ya. Ya ini salah satu kendala ya Bapak Ibu ya untuk kita. Bagusnya bagus memang, augmented reality sangat bagus. Buat saya sendiri bagus banget. Prosesnya yang lama ya Pak? Prosesnya yang lama, benar. Makanya saran saya nanti kalau Bapak Ibu guru bisa pakai augmented reality satu objek aja. Satu objek aja, udah enggak perlu banyak ya. Ya itu dan tadi ya apa anak-anak itu mengatakan bahwa wah ini terganggu lah ini. Kadang scan-nya bisa ini nggak muncul gambarnya. Itu kendalanya. Nah, ini di tampilan anak-anak ya. Nah, mereka bisa memposisikan di belakang begini bisa, bisa banget. Di besar kecil kan bisa. Nah, ini contohnya. Ya, itu dia. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya contoh augmented reality. Saya nggak ini ya terlalu detail juga. Kalau detail, wah ini tutorialnya lumayan, waktunya sangat panjang kalau kita bikin. Kalau saya bikin tutorialnya sangat panjang sekali ya. Dan itu Bapak Ibu guru ya untuk media pembelajaran augmented reality. Apa ya ruang digital itu sangat ini ya sangat
bagi kita sangat beban ya, beban mendidik anak-anak kita ya. Kalau saya pribadi memang tujuannya untuk mengarahkan mereka menggunakan augmented reality supaya tahu ruang digital dimanfaatkan dengan baik untuk mencari informasi dan agar literasi anak-anak ini bisa meningkat juga dengan adanya augmented reality. Mungkin itu Bu Yuni untuk presentasi saya. Kurang lebihnya nanti bisa disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan Bu Yuni ya. Dan terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Ini adalah media sosial saya dan silakan Bu Yuni. Demikian presentasi untuk media pembelajaran augmented reality. Kalau beri aplaus dulu dong. Beri aplaus dulu buat Bapak Indra. Terima kasih. Terima kasih. Paparan yang sangat menarik. Keren. Keren sekali ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Ini saya mungkin Bapak dan Ibu baru mendengar yang namanya apa tadi? Augmented reality. AR. AR ya. AR ya. Lebih gampangnya AR. Terus untuk studio assembly apa tadi Pak? Assembler Word. Itu bisa cara pembuatannya tuh bisa diaplikasikan di lewat HP atau di PC Pak? Di websitenya, di PC. Berarti harus di PC ya, nggak bisa Harus lewat di PC handphone. ya. Oh, Ini saya tadi begitu. salah ini ya. Nanti saya share juga ya Bapak Ibu di materinya. Iya ya. Nanti kapan-kapan kita buat seminar lagi deh Pak untuk bisa belajar AR bareng-bareng. Boleh nih. Saya apa kata Pak Catur deh ya nanti ya. Ya, nanti dijadwalkan saja ya Pak Catur ya. Iya ini. Insya Allah. Enaknya luring Bu Yuni. Iya, tapi nggak apa-apa deh di mana di Pasuruan atau Wonosobo nanti kita tunggu jadwalnya. Oke. Ya, ya untuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan mengisi di kolom komentar. Saya pernah coba pakai aplikasi apa ini tadi? Siapa ini tadi ya? Salam kenal Pak Indarta dari Bapak Ari Wibowo. Salam kenal Pak Ari. Ini Bapak Ari Wibowo artis itu ya? Oh bukan. Sebentar ini siapa tadi ya yang menyematkan di pertanyaan tadi? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan Bapak Indra tadi. Ayo aktif Bapak Ibu. Mana ini? Suaranya sama gambarnya, fotonya nih saya ingin tahu ini. Tadi yang tanya kayaknya aplikasinya pakai apa gitu. Iya, tapi saya cari kok nggak ada ya. Assemble Edu ya, tadi udah disebutin. Untuk aplikasi ini apakah cocok untuk semua jenjang, Pak? Oke. Aplikasi Assembler Edu ya. Ini kalau semua jenjang oke, Bu ya. Cuman kalau SD memang ini ya ada kendala sedikit ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kendalanya adalah tidak kompatibel dengan smartphone-nya anak-anak SD. Gitu. Tidak kompatibel berarti tidak support gitu. Jadi aplikasinya kadang tidak support dengan HP-nya anak-anak. Ini yang kemarin saya temukan di Assembler Edu. Dan akhirnya saya karena hal tersebut saya coba pakai scan barcode biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa gitu. Jadi misalkan anak didik kita, murid kita ada yang HP-nya tidak kompatibel. Nah, maka dari itu kita pakai scan barcode biasa aja tanpa menggunakan aplikasi Assembler Edu. Nah, itu masih bisa banget. Jadi kita scan itu tetap muncul gambarnya. Jadi diarahkan ke mana itu ke websitenya nanti. Nah, jadi itu kendalanya ya Bu Yuni ya di ininya kompatibel HP-nya, supportnya HP. Jadi susahnya di situ.
Tapi bisa kita atasi dengan barcode. Jadi misalkan semua satu kelas ini ternyata hanya satu siswa yang HP-nya kompatibel ya, yang bisa digunakan. Ya kita satu kelas pakai barcode biasa aja, tetapi kita tetap menggunakannya, membuatnya tetap di website Studio Assembler Word tadi, gitu. Gitu begini. Ya Pak, ini ada beberapa pertanyaan ini nih. Dari Ibu Hoifah, biar gampang mempraktekkan AR gimana Pak? Mungkin ada tutorial yang bisa memudahkan. Nah nanti kita luring ya, dijadwalkan aja Pak Catur. Ya mungkin Kalau nanti nah ya ini untuk harus luring ini. eh, memang sih untuk tutorial ini perlu ya sebenarnya waktunya juga perlu banyak Bapak Ibu ya. Saya kemarin cuma tutorial singkat di media sosial saya, di Instagram atau di TikTok. Bapak Ibu bisa lihat untuk tutorial singkatnya, itu sudah saya sediakan. Em, Intinya seperti tadi ya Bapak Ibu, dan saran saya ketika membuat nanti, kalau sudah membuat yaitu cukup satu objek aja dan satu teks itu tadi ya, tanpa ada objek lain untuk 3D-nya. Karena itu benar-benar berat buat HP anak-anak. Kecuali kalau mungkin SMA mungkin masih aman lah ya, karena HP-nya sudah canggih-canggih. Kalau SD itu biasanya cuman RAM-nya berapa, cuman 3, 4 gitu. Itu yang saya temukan juga ya. Jadi nanti bisa next lah sama Pak Catur atau Bu Yuni ya, masalah tutorialnya lengkap gitu ya. Kita tutorial lengkap dari awal sampai bisa membuat barcode-nya gitu. Iya Pak, ini ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Ari Wibowo. Masya Allah, Bapak Ari Wibowo sehat? Halo Bapak Ari Wibowo. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Bapak Ari Wibowo nih. Apa tantangan Ye. dan refleksi Pak Indarta sewaktu melibatkan teknologi? Silakan Pak Indarta. Tantangan, oke. Tantangan tadi ya Pak Ari Wibowo, kita di sarprasnya ya, jelas banget. Sarpras, kemudian jaringan Pak. Ya, itu tantangan kita menggunakan media digital ya. Apapun jenisnya, augmented reality, PowerPoint, virtual, apalagi virtual reality. Itu tantangannya di Sarpras ya, termasuk di internetnya itu. Ya, kalau internetnya nggak lancar ya nggak bisa kita gunakan. Atau ketika mati listrik, ya udah kita sudah end kita sudah nggak bisa menggunakan augmented reality. Dan untuk refleksi saya, setelah saya menggunakan AR kemarin dengan anak-anak, yaitu tadi em, ini bagus ya. Kalau di sekolah saya masih aman ya Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Kalau sarplasnya mendukung silakan. Nah, kebetulan di tempat saya sangat mendukung, internet juga lumayan ya, dan kemarin cukup lancar juga. Cuman memang hanya itu saja. Jadi ke depan saya akan membuat lagi AR tapi tanpa objek lain gitu. Jadi khusus fokus ke objek satu objek. Nah, kebetulan next ini pelajaran IPAS-nya masuk materi telinga ya. Jadi rencana saya di telinga nanti hanya telinga saja difokuskan ke telinga, kita kasih annotation tadi ya, kemudian diberi kalimat fungsinya, ya diberi bagiannya, seperti itu sih untuk ke depan. Dan kalau memang tidak memungkinkan lagi, ini plan B lagi, saya mungkin hanya menampilkan di layar proyektor Bapak Ari ya. Jadi mereka tetap melihat 3D-nya, 3D telinganya. Kan kita bisa tuh pakai Assembler Studio tadi ya, kita presentasikan di kelas pakai proyektor. Meskipun mereka tidak melakukan scanning pakai HP-nya, itu masih bisa dilakukan. Itu plan B ya. Itu. Begitu Pak Ari. Ya, Ya, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Ini Pak Indarta. Salam kenal dari Ciputat, Siap. Tangerang Salam Selatan. kenal. Oke, Nah, salam kenal Pak Ari. iya, ada lagi juga nih dari Ibu Herlina. Bisa untuk semua mapel, terus apa langkah pertama yang harus dilakukan jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran? Oke, apakah bisa digunakan di semua mapel gitu ya? Semua mata pelajaran saya rasa bisa, Bapak Ibu ya. Di sini lebih ke ini, meningkatkan literasi Bu ya, kalau dikaitkan semua mata pelajaran ya. Jadi Bapak Ibu melakukan atau menggunakan media digital AR
itu untuk meningkatkan literasi juga sebenarnya. Misalkan ini nggak ada yang cocok nih objeknya di studionya, di studio assemblernya, ya kita gunakan Canva ya, kita pakai foto 2 dimensi ya, nggak usah pakai 3D sudah, tapi yang jelas Bapak Ibu ya. Dan ini sebagai peningkatan literasinya. Dan apa ya, nggak harus apa ya, wah ini nggak cocok nih bahasa Indonesia gimana? Ya bisa, bisa lah. Yaitu kita kasih teks aja, misalkan tentang apa nih, jenis-jenis apa cerita misalkan, ya. Kita tampilkan, kita buat di Canva dulu, baru kita masukkan ke studio assemblernya. Jadi tetap bisa digunakan semua materi, gitu Bu Yuni ya. Iya Pak, berarti untuk objeknya itu terbatas ya Pak ya? Objeknya memang Bapak Ibu terbatas. Apa ya? Ada yang berbayar. Dan yang berbayar itu memang bagus juga ya. Saya cek itu bagus-bagus. Dan tapi ada yang free. Ya, kebetulan free-nya juga lumayan. Ini ada yang baru tadi ya. Saya baru lihat ada 3D objek anak SD, ada guru juga. Nah, itu juga yang terbaru. Tapi cuman ya, saran saya tadi satu objek aja. Gitu. Gitu Yuni. Iya, ini ada lagi dari Bu Risma nih. Sangat ingin menggunakan aplikasi dalam pembelajaran, Pak. Hanya saja listrik dan sinyal di sekolah saya tidak mendukung. Wah, Iya, bagaimana itu? iya bener banget. Jangankan AR ya, jangankan augmented reality, PowerPoint saja kalau sarplasnya nggak mendukung ya gimana, nggak bisa kita melakukannya. Dan saya katakan kayak sekarang kurikulumnya udah baru, kurikulum sebagus apapun kalau sarplasnya itu nggak ada ya nggak bisa kita, sulit juga. Apalagi gini lah di Bu Risma lah, Bu Risma dengan saya sarplasnya mungkin pasti berbeda ya, di situ aja sinyalnya udah berbeda ya. Kalau seharusnya ini menurut saya apapun kurikulumnya sebisa mungkin sarplasnya harus dipenuhi dulu ya. Satu Indonesia bisa sarplasnya paling nggak standar lah ya, supaya bisa menunjang apa ya, pendidikan ini lebih maju lagi gitu. Ya sama aja kayak gini lah Bu Risma dan semuanya. Kita pakai aplikasi TikTok nih ya. TikTok itu kan banyak fasilitasnya. Pasti di Ya. TikTok saya dan di TikTok Bu Yuni, di TikTok Bu Risma, itu fasilitasnya sama dong. Ada postingannya, ada eh, tombol live, ada tombol ini, semuanya sama. Itu kan kita ibaratkan sarpras gitu ya. Nah, kalau seandainya setiap sekolah bisa seperti itu, otomatis semua kegiatan belajar akan berjalan lancar gitu. Ya kita ibaratkan seperti itu. Tombolnya di aplikasi TikTok aja sama, di Pak Catur juga sama saya, ya kan? Tinggal kita yang kreativitas. Nah sekarang aja, sarprasnya aja belum terpenuhi gitu, fasilitasnya belum terpenuhi. Memang itu yang jadi tantangan juga ya buat Bapak Ibu guru kalau menggunakan augmented reality atau media digital gitu. Gitu Bu Risma dan Bu Yuni. Ya, apa ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ayo aktif. Ayo ini kesempatan yang sangat langka ini kita malam ini belajar tentang AR nih. Silakan bertanya sepuasnya. Silakan Ibu, Bapak Ibu ya. Kita belajar bersama di sini. yuk aktif yuk, belajar bersama yuk. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada speechless tuh mau Ada tanya. speechless ya, betul. Mungkin saya kasih tambahan aja ya ini ya. Heeh. Saya berpikiran ini Bapak Ibu ya, ini kita refleksi bersama gitu ya. Saya katakan tadi ruang digital ya, ini kan media digital berarti harus menggunakan ruang digital. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya, ada 3 pusat pendidikan atau trisentra pendidikan. Itu ada ruang keluarga ya, kemudian yang pertama ruang keluarga, yang kedua ruang masyarakat ya, yang ketiga ruang sekolah ya. Nah, 3 sentra ini Mas, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, sekarang ini yang memang lagi jadi beban kita yaitu ruang digital ya.
itu susah banget untuk mengontrol anak-anak gitu. Nah, 3 sentra ini aja sudah kadang belum maksimal kita nih. Nah, ini malah nambah ruang digital. Ini kan beban banget buat kita. Kalau nggak ada keterlibatan orang tua di situ, ya misalkan kita sudah memberitahu ruang digital ini kontennya variatif, ya kalian harus begini, Em, apa namanya, kalau ada yang begini jangan dilihat. Susah juga kalau tidak ada keterlibatan orang tua. Makanya kita menggunakan media digital ini sambil kita jelaskan ya ke anak-anak bahwa kita bisa memanfaatkannya dengan baik, jangan sampai apa ya, kita salah arah gitu, anak-anak salah arah menggunakan ruang digital. Ini ruang baru Bapak Ibu ya, ruang baru dan harus kita perhatikan benar-benar. Di tempat saya aja WhatsApp ya, WhatsApp itu adalah salah satu ruang digital buat mereka. Nah, kalau tidak dikontrol, anak SD sekarang apa namanya, stiker-stikernya itu aja udah ada yang tidak baik ya di situ ya. Saya pernah menemukan gitu. Dan saya beruntungnya murid saya ini mereka jujur. Jadi ketika ada apa, Pak ini si A mengirim stiker yang ini. Nah, inilah ruang digital. Kalau tidak ada keterlibatan orang tua, waduh, anak-anak gimana gitu. Itu sih ya, Bapak Ibu ya, tambahan dari saya tentang ruang digital. Jadi kita yuk gunakan media digital meskipun hanya PowerPoint ataupun Canva gitu. Ya, dan jangan lupa selipkan untuk pembahasan tentang ruang digital supaya pendidikan kita lebih positif lagi ya. Anak-anak bisa berpikiran positif biar tidak melihat konten-konten variatif yang tidak kita inginkan. Ya, oke gitu Bu Yuni tambahannya tadi. Ini Ya, ada siapa ada nih? Bu Herlina nih, harus workshop kayaknya. Ya, Bu Herlina. Bu Herlina sudah siap? Harus workshop Pak Catur. Iya. Yuk, dijadwalkan lagi Bu Herlina. Jauh. Dari mana Jauh. Bu Herlina? Bu Herlina dari mana? Bu Herlina. Ini ada Bu, oh Kalimantan. Oke. Bu Herlina dari Pontianak. Iya, Oh, oke Kalimantan. oke 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 oke. Oke, Ini oke. ada Bu Kalau Yasmin, Bu gitu, Yuni ya. ya Bu Yasmin nih, saya coba kemarin dari Canva, saya impor ke Assembly Edu, bentuknya gambar. Ini bagaimana, Pak? Saya coba kemarin dari Canva, saya input ke Hmm? aslinya gambar. Iya, kalau dari Canva 2 dimensi ya Bu ya. Jadi kayak JPG kan, jadi kayak apa ya? Memang begitu. Kalau mau 3D pakai menu yang 3D gitu. Saya spill sedikit deh ya, buat Bu Yasmin ya. Untuk yang apa, dua dua D apa 3D ya? 2D sorry, 2D yang menggunakan Canva. Sebentar ya, saya cek dulu. Jadi memang keluarnya 2 dimensi Bu, jadi bukan 3 dimensi. Karena kita Canva-nya kan JPG ya. JPG itu pasti 2 dimensi. Dan kemarin saya pakai itu Bu Yasmin ya, di Assembler Studio-nya saya selipkan informasinya di situ. Dan saran saya ketika bikin Canva ya, Bapak Ibu semuanya, eh, jangan terlalu kecil ya tulisannya. Kalau bisa besar-besar. Dan kemarin juga saya temukan tidak terbaca dengan baik. Ya. Karena mungkin terapa ya, ketika dimasukkan ke studio assemblernya, itu malah kayak resolusinya turun gitu. Jadi kayak kurang jelas teksnya. Gitu. Jadi diharapkan untuk lebih besar tulisannya. Kalau mau bikin seperti ini. Oke, sebentar masih loading ya. Pak Indra, Yes. kebetulan ini saya kan mengajar PAUD. Kira-kira cocok nggak ya untuk saya aplikasikan ke pembelajaran anak PAUD itu? Kalau PAUD ya, PAUD itu bisa gini sih, apa namanya? Kita hanya nampilkan di proyektor aja sih kayak. Jadi proyektor aja, nanti kita bisa putar-putar pakai mouse kita, gitu. Kalau ya HP kayaknya susah ya, kayaknya susah. Lebih baik susah mengondisikannya, takutnya gitu. Jadi lebih baik pakai proyektor aja, kita tampilkan 3D-nya di sana. Tuh. Itu saran saya sih. Oke, ini dia. Oke, saya share screen, izin share screen ya Bu Yuni ya. Ya Pak, silakan. Tadi menjawab Bu Yasmin.
Oke, ini ada contoh ya. Ini terlihat ada yang 2 dimensi. Ini dia. Oke. Dan ini saya terlalu banyak kemarin objeknya. Jadi eh, apa ya? Ketika di scan tuh malah malah nggak muncul-muncul ya. Jadi ketika scan itu Bapak Ibu ya, mereka kan mengambil data. Kalau misalkan objeknya tambah banyak, otomatis pengambilan datanya banyak juga gitu kan. Jadi sarannya memang tetap satu objek aja supaya lancar dalam kegiatan belajar di kelasnya. Nah, ini ada 6 objek ya. Jadi agak lama, tambah lama. Nah, ini dia. Wah, kalau kita lihat lucu ya, lucu gitu. Buat kita lucu. Tuh, ada yang celingutkan gitu ya, ada yang dorong matanya gitu. Lucu sih memang, tapi ya itu kita sesuaikan kebutuhan murid ya. Kebutuhan murid di sini yang saya maksud adalah smartphone-nya anak-anak nih. Wah, ternyata nggak kompatibel atau terlalu berat. Jadi HP-nya anak-anak itu kadang aplikasinya keluar sendiri kemarin. Itu saya ingat kemarin. Pak, aplikasinya keluar sendiri gitu. Oke. Terus apalagi ini Pak agak panas HP-nya ya karena itu tadi RAM-nya kurang. Ya, ini lucu ya. Dan ini Bapak Ibu Bu Yasmin, ini saya pakai Canva ya. Yang 2 dimensi ini. Jadi kalau saya puter itu ya terbalik tulisannya. Gitu ya. Ya, terbalik. Ya. Tapi dalam tampilan anak-anak tetap depan begini. Ya. Nah, dari apa yang kemarin apa tulisan saya yang ini dari desain kanvas saya ini terlalu kecil Bapak Ibu ya. Kalau bisa yang seperti yang judulnya di bawah. Nah, ini supaya bisa terlihat. Karena tadi ya terconvert atau resolusinya malah turun. Nah, kalau yang di bawah ini aman. Jadi sebisa mungkin segitu ya. Ada contoh lain Bu Yasmin tentang kampaknya ya. Ya ini bagusnya bagus memang sangat sangat luar biasa ini. Buat anak-anak itu sebenarnya lucu gitu ya. Tapi nggak tahu ya kemarin di kelas saya kelas 5 malah wah gambarnya ganggu banget Pak gitu kemarin. Ganggu banget. Terus tulisannya kurang ini ya. Oke lah, oke nanti kita perbaiki untuk materi lain gitu. Nah ini ada 2 objek, jadi loadingnya seperti ini. Wah ini kan kayak lucu tarik-tarikan ya. Kayak saya sama Pak Catur lagi tarik-tarikan di tengahnya ada informasi gitu kan. Nah, ini bagus ya buat anak-anak ya. Kalau ini sih masih aman ya karena tidak mengganggu informasi. Cuman kalau kita lihat kecil banget gitu ya. Kalau kita lihat kecil banget nggak kelihatan, bener banget nggak kelihatan. Tapi dibesarin lumayan bisa terlihat sedikit ya. Kalau ini saya besarin manual ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini. Ini masih terbaca. Jadi mungkin bisa sebisa mungkin desain kanvanya teksnya besar-besar atau ditampilannya dibesarkan. Itu pilihannya. Tapi lebih baik sih teksnya lebih besar sih supaya aman. Ya, ya tinggal gini kan. Nah, oh ya tambahan ya barcode-nya itu bisa ini di sini di apa ya disesuaikan dengan keinginan kita. Cuman hanya terbatas 1 kali aja. Jadi ini yang di bawah ada kotak kecil ini Bapak Ibu ya. Nah ini adalah barcode-nya, bukan barcode yang seperti biasanya. Nah, memang sengaja saya buat satu barcode yang berbeda. Ada custom barcode lah istilahnya. Ini ada menu custom barcode tapi cuma satu, ya, cuma satu kemarin. Nah kemarin saya sengaja karena ada satu, saya nggak beritahu ya. Apakah ini barcode-nya? Dan ternyata ketemu mereka hanya di scan dan bisa gitu. Ini untuk tantangan aja karena di setiap pembelajaran media apapun, meskipun bukan digital, harus ada tantangan, wajib banget. Karena mereka itu benar-benar tertantang biar nggak ngantuk, biar nggak bosan. Gitu. Ini markernya aja, custom barcode-nya aja agak-agak. Nah ini ya, ini contoh barcode yang saya custom. Saya pakai gambar dari Google ya. Saya masukkan di sini. Nah, di sini terbacanya begini Bapak Ibu. Ini canggihnya AR ya ini. Dia scan-nya banyak sekali titik-titik yang
di ini ya, apa istilahnya, di tracker lah. Wah, ini bisa kemarin, bisa banget. Cuman sayangnya cuman satu gitu. Cuman dikasih satu kesempatan karena memang ada berbayar. Ya semoga sih Assembler Edu ini bisa bekerja sama dengan Kemendikbud gitu. Jadi kayak Canva kan memang sudah bekerja sama ya dengan Kemendikbud dengan menggunakan email belajar ID gitu. Saya harap sih seperti itu karena rumah belajar sayangnya nggak bisa digunakan. Kalau bisa ya kita pakai rumah belajar ya. Itu lebih ringan sih kayaknya. Ya, itu untuk Bu Yasmin tadi. Itu Bu Yuni. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Yasmin juga. Terima kasih banyak ilmunya, Pak. Iya, sama-sama Bu Yasmin. Ini apa namanya? Materi pada malam hari ini tuh sangat-sangat apa ya, unik ya. Ada yang kasih komentar lucu, ada yang kasih komentar keren, pengen workshop, pengen apa lain-lain. Pokoknya nanti segera Pak Catur jadwalkan. Kita harus entah meluncur ke Wonosobo atau ke Pasuruan, terserah deh. Pokoknya kita harus belajar bareng-bareng. Kita harus jadi guru yang semangat, kreatif. Jangan sampai kalah dengan yang muda-muda. Siap ya. Eh, Silakan barangkali ada yang ditanyakan lagi. Kalau sudah tidak ada, kalau sudah tidak ada, sudah Ya, masih ada atau silakan enggak Bapak ya? Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu, 30 peserta. Yuk, silakan aktif yuk. Ada tuh Bu Sisilia, angkat tangan, Bu raise hand. Sisilia. Ya, Bu Sisilia, silakan Bu Sisilia, ada yang mau ditanyakan? Oke, mohon maaf off cam ya. Oke. Langsung saja tanya. Dalam menyiapkan materi itu, kira-kira guru butuh berapa lama itu, Indata? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sisilia ya. Boleh langsung saya jawab Bu Yuni ya. Ya, silakan Pak. Oke. Waktunya, saya membutuhkan waktu eh, 2 hari waktu itu, 2 hari, ya sampai 3 hari lah, ya 3 hari lah. Karena kalau saya terbiasa begini ya Bu ya, kalau saya begini, em, saya cek dulu fasilitasnya. Fasilitasnya saya cek dulu semua. Misalkan Assembler Edu, saya coba dulu. Kalau oke, oke saya lanjutkan. Ya. Setelah itu saya lanjutkan, kemudian saya bikin LK-nya. Ya, saya lanjutkan ini bikin ininya dulu ya. Bikin kanvanya, kemudian bikin assemblernya, baru buat LKPD-nya. Nah, setelah buat LKPD-nya, baru kita rencana asesmennya seperti apa. Nah, setelah itu baru saya bikin langkah-langkahnya Bapak Ibu, dan baru bikin RPP. Ini saya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu eh, biasanya mungkin ya bikin RPP dulu ya, semuanya terkonsep semua gitu ya, tapi nggak tahu nih fasilitas ini aman nggak, fasilitasnya kira-kira untuk anak-anak cocok nggak. Nah kalau saya kemarin memang 3 hari itu yang pertama cek dulu kelengkapan sarana prasarannya dulu, kemudian dicoba dulu ya, kemudian setelah itu baru bikin medianya, kemudian bikin petanya, kemudian apa itu rencana lembar kerja anak-anak, kemudian rencana asesmen, baru langkah-langkah pembelajaran di terakhir. Saya begitu Bapak Ibu, dan baru jadi RPP gitu. Dan butuh 3 hari sih untuk Bu Sisilia. Itu Bu Yuni. Ya, terima kasih. Terima Yang kasih, bertanya tadi Pak. dengan Ibu siapa? Sisilia. Sisilia. Terima kasih, Pak. Berarti itu Ya, memang hanya untuk apa ya, sesekali saja ya, karena butuh waktu yang lama. Misalkan untuk mata-mata pelajaran atau materi-materi yang istimewa gitu. Ya, kalau di awal memang butuh waktu yang banyak. Kalau mungkin bisa sehari bisa aja sih ya. Tapi memang kita kan banyak ya, administrasi kita aja bebannya juga banyak ya. Saya akui administrasi kita luar biasa gitu ya. Kalau saya ini termasuk guru yang kalau administrasi tidak terlalu lengkap ya Bapak Ibu, karena saya harus lihat dulu kondisi murid, dan di media sosial aja banyak yang nanyain RPP-nya mana Pak, RP-nya mana Pak. Iya sabar ya, karena saya terbiasa terakhir RPP. Jadi memastikan dulu, memastikan perawatan. Ya kalau untuk satu kali itu eh,
jangan sampai 1 kali sih Bu, bisa lah 2 kali 3 kali ya untuk pelajaran lain yang simpel ya, kayak pakai Canva simple, atau hanya pakai YouTube, pakai video kita insert di Assembler kan bisa tuh. Kita menghemat waktu tuh pakai video gitu, atau hanya pakai suara bisa gitu Bu Susilia. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sisilia. Masih ada yang Sama ditanyakan Bu lagi? Yuni. Siapa yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kata Bu Herlina, oh gitu ya, iya Bu. Iya, tapi ya apa ya, sesekali dicoba Bu, silakan. Memang butuh waktu ya, butuh waktu. Karena tidak semua guru ini ya bisa apa ya, mengawalinya itu sulit juga soalnya. Kalau mungkin yang Bapak Ibu guru yang IT-nya oke banget ya, wah cepat pasti cepat. Kalau kita yang baru merangkak ini ngeklik apa, takut salah gitu. Nah, ini malah tambah lama bikinnya. Itu kendala juga sih. Memang banyak kendala ya media digital assembler AR ini. Banyak sekali kendalanya, tapi memang seharusnya bagus. Semoga sih, saya berharap bisa setara sarprasnya ya di sekolah-sekolah lain, paling nggak ada standarnya harus punya proyektor semua. Amin. Amin. Ya, kita kan tujuannya sama ya, pendidikan ini dibawa kemana, jangan sampai yang sarprasnya bagus-bagus, yang diperhatikan malah kita yang sarprasnya nggak diperhatikan. Iya, Bu Herlina harus telaten. Nah, Iya, harus harus telaten. benar, pelan-pelan Bu ya. Iya, pelan-pelan yang penting pasti. Nah ini Ya, ada nih juga nih Bu, siapa ini? Bu Sri Magdalena. Masalahnya proyektor hanya satu di sekolah. Iya itu. Nah, ini kendala kita adalah di sarpras ya. Seperti yang saya katakan tadi. Memang harus dipenuhi dulu sarprasnya kalau kita punya inovasi-inovasi pembelajaran. Ya itu tadi. Ini aja Bu Sri usul ke bendahara atau kepala sekolah untuk anggaran berikutnya diberikan proyektor lah. Gitu. Kan ada anggaran BOS ya. Kalau saya minta Bu ya, Bapak Ibu semua ya, kalau saya punya ide nih di tahun ini yang tidak bisa dilakukan, akhirnya saya punya usul waktu itu, diberi kesempatan, diberi ruang untuk usul sarpras apa yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar. Ya alhamdulillah bendara saya sangat mengerti ya. Kemudian saya minta untuk setiap kelas gimana kalau diberi proyektor. Tapi sebelum proyektor itu dibeli, paling enggak listriknya dayanya harus ditambah. Itu kemarin saya gitu usulnya. Jadi percuma proyektor banyak, listriknya nggak ditambah, ya tetap nggak berjalan aja. ya jadi harus seimbang Pak ya. Seimbang benar, apalagi internetnya harus terjangkau semua karena berhubungan dengan media digital. Ya situlah ya permasalahan yang sama Bapak Ibu. Di tempat saya juga dulu begitu, proyektor cuma sedikit. Tapi yaitu kita harus berani usul dan punya alasan. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang Bapak Ibu ya harus. Nah, ini saya haruskan untuk mengisi refleksi pada tautan refleksi TPL, atau bisa juga diisi di kolom komentar Zoom. Yuk, silakan Bapak Ibu untuk mengisi refleksinya. Atau nanti bisa itu lewat grup ya Pak untuk refleksinya. Bisa ditulis lewat grup atau langsung di komen Zoom. Silakan Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga ya untuk mengupload keseruan kegiatan TPL ke akun sosmed dengan mention akun sosmed saya maupun Bapak Indra. Nah, atau bisa juga di akun sosmed Temu Pendidik Live. Kasih hashtag ya Temu Pendidik Live. Atau komunitas guru belajar Nusantara dan hashtag Merdeka Belajar. Nah, oke Bapak Ibu, silakan untuk mengisi refleksi dulu. Gimana Bu Yuni?
Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi refleksi dulu. Ini nanti refleksinya bisa ditulis di kolom komentar Zoom atau di grup. Bagaimana Ibu? Ya, yang lainnya. Sudah ada yang mengisi refleksi? Sehebat-hebatnya media, kuncinya ada pada guru. Wih, hebat Ibu Sisilia. Wih, tepuk tangan buat Ibu Sisilia. Silakan yang lainnya Bapak Ibu. Bapak Ari Wibowo masih setia di situ? Masih Bu, sampai selesai Bu. Saya nemenin Pak Catur ini. Iya, oke. Silakan untuk mengisi Sohib refleksi. saya ini. Oh iya, Masya Allah. Untuk Ibu Herlina, Ibu Sri, Ibu Yasmin, silakan. Jangan lupa upload keseruan ya. Seruan TPL pada malam hari ini. Udah pada ngantuk kayaknya Bu Yuni. Iya, Masya Allah. Kenapa ini hanya semangat semua dong? Padahal ini materinya sangat unik loh. Sangat Bingung lucu komennya sekali. karena nggak bisa bicara apa-apa gitu. Iya, betul juga. Hmm. Speechless. Kenapa speechless? Masya Allah. Seharusnya saya yang harus speechless ini. Saya ini langsung dadakan ini ditunjuk langsung sama Pak Catur nih. Masya Allah. Terima kasih ya Pak Catur ya. Hmm. Terpukau dengan materinya Bu Yuni. Iya, terpukau dengan materinya. Baru dengar ya Bu, materi ini AR ini. Betul. Iya, Baru sekali ini dengar. saya juga baru dengar kali ini. Biasanya saya dengar itu tadi kayak Canva, terus apa tadi ya? Pak Kahut gitu Bu. Iya, Kahoot itu. Terus ini kalau AR ini baru ini. Pokoknya nanti jangan lupa untuk langsung diaplikasikan ya di lembaga masing-masing seperti yang itu kan sama Pak Indra tadi. Apakah sudah ada lagi refleksinya? Oke. Wah, dari Wah, Pak Pak Catur Catur. sendiri. Iya, teknologi adalah budak yang berguna, tapi majikannya yang berbahaya. Masya Allah. Wah, ini apa ini Pak Catur? Benar sih, Apa benar ini? memang, benar Pak Catur. Ya Iya, itu tadi, bahaya juga memang. kalau Jadi kita lupa nggak waktu yang jelas kalau udah lihat realnya Pak Indra tuh kayaknya udah lupa waktu kayak gitu. iya, iya. Nanti kalau jadi luring ya, ini apa ini Bu Hoifa masih ada apa ini tadi? Masih ada perbudakan ya Pak Catur. Wow. Dari Pak Ari Wibowo, teknologi hanya alat. Ruh pembelajaran tetap berada di guru. Hebat, Benar. horas guru. Semangat untuk guru merdeka belajar, untuk KGBN. Nah, oke, sudah? Kalau sudah barangkali Bapak Indra ingin closing statement. Oh, oke. Refleksinya bagus-bagus ya Bapak Ibu. Benar banget ya, teknologi memang hanya alat. Kemudian teknologi ini juga bisa jadi bahaya buat kita ya. Tetap semua media, apapun medianya memang itu berada di guru ya. Kendalinya tetap dari kita ya. Sebagus apapun medianya. Buat saya untuk hari ini bersama media digital ya, bersama media digital setiap anak dapat memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang penuh keajaiban gitu ya. Itu Bu Yuni, bersama media digital setiap anak itu memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang penuh keajaiban.
Penuh keajaiban. Oke. Kuncinya ada pada guru. Sementara banyak guru yang sudah tua, apa ini tadi? Banyak guru yang sudah tua, Nggak paham nggak dengan ada. IT. Ya. Iya, ini bagaimana Pak ya? Nah, ini dia. Ini ya itulah media digital ya. Yang senior-senior ini memang kesulitan ya. Saya akui di tempat saya pun begitu ya. Kita juga nggak bisa maksa banget, tapi kita bisa bantu sedikit demi sedikit ya. Tetap semangat ya untuk Bu siapa tadi. Tetap semangat, Ibu kita terus belajar. Guru Hayati. jangan berhenti belajar. Mm-mm. Buat Bapak Ari Wibowo, terima kasih Pak Indata sudah mengenalkan profesi masa depan bagi murid-muridnya. Siap, Sama-sama Pak Ari sama-sama Pak Ari. Wibowo. Ya, kita harus sering-sering belajar banyak ilmu ya. Tidak stuck di situ-situ aja. Makan pisang di malam hari. Pisang raja enak rasanya. TPL, aduh apa ini tadi sebentar. TPL malam dengan Pak Indra kini. Materi keren luar biasa. Wih, kasih tepuk Ini. tangan. Oke Pak Dapat Catur, nih. pisang rajanya saya tunggu ya. Iya, oke. Saya juga tunggu luringnya Pak Catur. Ayo, saya tagih ini. Oke, ya alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Indra, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, ya. Alhamdulillah TPL pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita sudah banyak mendapat pengalaman berharga dari Bapak Indra, ya. Semoga nanti kita bisa mengaplikasikan ke lembaga masing-masing. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktek baik yang sudah dilakukan Pak Indra. Oke, dan akhirnya saya Bu Yuni undur diri, ya. Terima kasih atas perhatian waktunya, kerjasamanya Bapak Ibu dalam acara dalam TPL malam hari ini. Saya saya sangat bahagia. Alhamdulillah saya sangat bahagia dapat ilmu baru, dapat bertemu dengan guru-guru baru dari Sabang sampai Merauke. Ya, ya, terima kasih Pak Indra, terima kasih KGBN, sama-sama Bu Sisilia. Nah, oke. Nanti kita ada foto, sesi foto bersama ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dari Bu Sri Magdalena. Terima kasih Bu Yuni, Bu Sisilia, ya sama-sama. Oke, sekarang ini nanti jangan lupa ya upload keseruan kegiatan TPL-nya ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau foto dulu. Yuk, silakan yuk. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu. Terima kasih KGPN dan tim, narasumber dan kawan-kawan semua. Sama-sama Bu Herina, terima kasih banyak. Silakan kita foto bersama dulu. Pak Catur, saya bisa minta tolong soalnya saya lihat HP ini. Bisa aku fotoin pose yang cantik dan ganteng ya. Oke, yuk. Yang pakai daster berubah jauh jadi. Gimana Iya. nih posenya? KGBN kayak gimana Pak? Posenya. Gini. Gimana? Free aja nggak apa-apa. Sarang Heeh. Heo. Gimana? Iya. Sarang Heo. Oh iya, oke. Yuk Apa? siap-siap Sarang Deo? ya. Ini. Bu Herlina nggak apa-apa. Ayo langsung pakai kerudung aja nggak kelihatan kok. Ayo Bu Herlina, yuk siap-siap yuk semuanya. Bapak-bapakku di TPL jadi saudara kandung semua kok ini. Iya, izin off kamera. Aduh, Bu Sri. Ayo Bu Sri, semangat Bu Sri. Yuk, kasih aba-aba Pak Catur. 1. Semangat ya. Ada yang dari Murung Raya ya? 2. Iya, ada yang dari Murung Raya tuh Pak, jauh banget ya. Wah, Sinyalnya salam susah ya? kenal Murung Raya. Halo. Halo. Halo Bu Yulia. Iya Pak, baru tadi agak maleman, makanya saya agak telat masuk materi karena baru lihat di share sama Ibu.
apa ini Bu Wuri di grup KGB Murung Oh, Raya. Jadi saya baru lihat tadi, jadi makanya agak telat joinnya. Jadi sebenarnya masih agak bingung tadi lihat materinya apa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti materinya insya Allah di-share lagi ke grup. Ya, Pak ya. Siap ya, Oh Pak iya, Catur ya. iya. Terima kasih. iya, Bu. Salam buat Yuk, teman-teman di sekarang kita Murung pause Raya. dulu. Yuk, pause dulu. Udah aku foto. Sudah? Oke. Udah. Lagi yuk, ganti pose sekali lagi Ganti Pak pose Catur. gimana? Satu, Malam-malam dua, posnya tiga apa? gitu Mau loh, Pak. gelantungan apa? Pose menghilang. Yuk, 1, 2, 3. Ya, Oke, ini sudah. Terima moderatornya kasih suka ya. godain para orang-orang sesepuh ini. Iya, nggak apa-apa. Harus muda terus. Harus muda terus. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Sampai dan jumpa kerjasamanya malam hari 2 ini. minggu lagi ya Sampai Pak Catur jumpa ya. di Ya. luring selanjutnya. Kita tunggu jadwal dari Pak Catur. Oke, dadah. Terima kasih. Terima Ya, kasih Pak Bu. Catur. Terima kasih Pak Indra. Ya, Terima kasih Ya, semuanya. selamat malam terima kasih semuanya juga. ya. Malam Terus semua. semangat belajar. 2 minggu lagi kita temu pendidik live lagi gitu. Oke, Kayaknya saya siap. harus mengantar dulu Pak Indra sampai ke Pasuruan. Oke, Kayaknya siap. capungnya udah siap lewat capung R ya, Pak. Oke. Oke, sip. Saya kembalikan Oke, ke oke, Mas. oke. Silakan. Nggih. Bu Coif, monggo saya persilakan. Maaf, izin deh. Kak, aku nggak bisa matiin. Bukan host.